Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwan akhwat kelas 7 yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan KBM online. Setelah kemarin kita libur memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Jangan sampai kita melupakan sejarah. Alhamdulillah, kemerdekaan ini adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana yang telah Nabi Ibrahim alaihissalam doakan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beliau membangun Ka'bah, maka itu pula yang harus kita doakan kepada Allah untuk negara kita. Rabbi ja'al hadza balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikanlah negara ini adalah negara yang aminan, yang aman, dan jauhkanlah aku serta keturunanku dari menyembah berhala. Semoga ini menjadi baldatun thayyibatun, sebagai negara yang thayyib, yang memberikan berkah kepada masyarakatnya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita akan masuk di pelajaran yang selanjutnya, yaitu ketika masa remaja Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika usia beliau mencapai 12 tahun, pamannya pergi berdagang ke negeri Syam. Syam, jangan sampai lupa, Syam itu letaknya di utara Arab, utara Jazirah Arab. Syam sekarang sudah saya kasih tahu berkali-kali, maka jangan sampai lupa, terdiri dari 4 negara, yaitu Lebanon, Yordania, Palestina, dan Syria, Lebanon, Yordan, dan Palestina. Itu letaknya di utara Jazirah Arab. Tetapi dilarang karena khawatir dengan beratnya perjalanan yang akan ditempuhnya. Tapi beliau nggak mau, beliau bersikeras untuk ikut. Akhirnya pamannya Abu Thalib melunak dan diajaklah Muhammad bersamanya. Selama perjalanan beliau banyak mendapatkan pelajaran dari orang-orang dan tempat daerah yang dilaluinya. Salah satu manfaat dari bepergian, mentadaburi ayat-ayat Allah, melihat kehidupan orang-orang yang dilewati, daerah-daerah yang dilewati, berbagai macam kultur, berbagai macam bahasa. Ketika beliau melihat ada kemampuan untuk mencari nafkah, maka dikasihlah beliau ini kambing sama Abu Thalib. Di sini ada jalur perdagangan ya. Tapi ini kok nggak begitu ya, biasa. Di pojok ini ada namanya Al-Yaman ya. Yang sekarang menjadi negara sendiri, namanya Yaman. Yaman, terus kemudian ke utara di pesisir pantai ini di pesisir pantai mereka akan sampai ke Mekah. Ini jalur Mekah. Maka Rasul ini lewat jalur pesisir pantai ini. Setelah sampai ke Mekah, mereka akan menuju ke Yasrib. Di sini ada Yasrib. Kemudian ke utara terus sampailah ke negeri Syam. Ini negeri Syam. Kemudian kalau ke kiri, di situ ada tulisannya Misro, yaitu Mesir. Sudah laut ke benua Afrika. Kemudian saat beliau berusia 20 atau 15 tahun,
terjadilah perang Fijar, perang antar kabilah Arab, di mana beberapa kabilah Arab seperti Bani Kinanah dan Qais, mereka melanggar peraturan, mereka berperang di bulan-bulan haram, yaitu Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Nah, maka terjadilah peperangan di antara mereka, penegakan hukum. Dan terjadi pula peristiwa Hilf al-Fudul. Hilf al-Fudul ini adalah perjanjian antara pemuka Quraisy untuk menolong orang-orang yang terzalimi yang berada di tanah haram, yaitu di Mekah, baik yang warga Mekah maupun warga non Mekah. Nah, kita tidak berlama-lama di situ, kita masuk ke pernikahan beliau dengan Khadijah radhiyallahu anha. Nah, beliau dikenal dengan orang yang jujur serta amanah dalam mengembalakan kambing. Ketika pada saat itu Abu Thalib dan memberikan kambing kepada Rasulullah SAW juga memelihara kambing orang-orang Quraisy, dan beliau dikenal amanah dan jujur. Akhirnya Khadijah binti Khuwailid, seorang wanita yang memiliki kekayaan dan kemuliaan, menawarkan kepada beliau untuk berniaga, memperdagangkan barangnya Khadijah. Kemana? Ke negeri Syam. Nah, Rasul ditawari Khadijah untuk diangkat menjadi pegawainya, kemudian memperdagangkan dagangannya Khadijah menuju negeri Syam. Nah, maka berangkatlah beliau setuju dengan apa yang ditawarkan oleh Khadijah, dan berangkatlah beliau ke negeri Syam bersama rombongan dagang yang ditemani oleh seorang pembantunya, yaitu Maisarah ya, pembantu dari Khadijah. Nah, ketika sudah selesai berdagang, Rasulullah SAW kembali dengan keuntungan yang banyak, Masya Allah. Masyarakat mengabarkan kepada tuannya, maksudnya kepada Khadijah, tentang apa yang dilihat dan sifat-sifat akhlak beliau yang mulia. Maka Khadijah pun mulai kagum terhadap Nabi Muhammad SAW, hingga akhirnya Khadijah pun menawarkan diri beliau kepada Rasulullah SAW. Jadi Khadijah lah yang melamar kepada Rasul, bukan Rasul yang melamar Khadijah. Nah, ya di sini diambil pelajaran bahwasanya tidak masalah apabila seorang wanita telah melihat calon suaminya atau melihat seorang laki-laki yang soleh, kemudian seorang wanita tersebut ingin menikahinya, maka tidak mengapa seorang wanita tersebut mengatakan kepada walinya, bapakku tolong dong, itu tetangga sebelah orangnya soleh, rajin ke masjid, saya mau menikah sama dia, tolong khitbahkan atau lamarkan saya kepada dia. Enggak masalah, bukan aib. Nah, daripada nanti kebanyakan dari wanita sekarang terlalu banyak gengsi, akhirnya enggak nikah sampai tua. Nah, sampai umurnya sudah mencapai ya mungkin kepala 3 atau kepala 4, naudzubillah, mereka belum menikah. Ya mungkin ya wallahu alam apa sih penyebabnya, mungkin juga belum ada yang cocok. Cuman dari kisah dari pernikahan Khadijah ini bisa diambil kesimpulan bahwasanya tidak mengapa, bukan suatu aib bila seorang wanita itu menawarkan dirinya kepada seorang laki-laki. Nah, jika wanita tersebut telah siap untuk menikah, sebagaimana yang dilakukan oleh anaknya Nabi Syuaib. Ketika pada saat itu Nabi Syuaib bersama dua orang anaknya bersama dengan Nabi Musa, setelah selesai dari menolong mengambilkan air bagi kedua putri Nabi Syuaib ini, Nabi Musa ikut ke rumahnya Nabi Syuaib. Kemudian salah satu di antara putri mereka
mengatakan kepada ayahnya, "Wahai ayahku, pekerjakanlah dia, sesungguhnya innahu qawiyul amin." Sesungguhnya dia itu kuat dan dia juga amanah. Bapaknya sudah dong. Oh, berarti anakku pengen dinikahkan sama dia. Akhirnya ditawarilah Nabi Musa untuk menikahi anaknya. Nabi Musa setuju dengan mas kawin 8 tahun menggembalakan kambing. Nah, kemudian Rasulullah SAW menikahi Khadijah. Khadijah dan Rasulullah SAW hidup selama 25 tahun. Berarti ketika Rasulullah SAW berumur 50 tahun, maka Khadijah meninggal umurnya 65 tahun. Nah, Khadijah menikahi Rasulullah SAW ketika beliau umur 40 tahun. Dan Rasul pada saat itu umurnya 25 tahun. Maka ini juga tidak masalah apabila seorang menikahi dengan wanita yang lebih tua, atau wanita menikahi seorang laki-laki yang lebih muda, maka tidak masalah. Kemudian Rasulullah SAW dari Khadijah, beliau dikaruniai anak, dan hanya Khadijah lah istri beliau yang dapat memberikan beliau keturunan, dan keturunannya itu juga banyak. Ada Qasim, ada Abdullah, kemudian ada Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum, dan Fatimah radhiyallahu anhum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dijuluki dengan Al-Qasim, Abul Qasim. Nah, tetapi semua anak laki-laki Rasul sallallahu alaihi wasallam semuanya meninggal ketika mereka masih kecil. Qasim dan Abdullah meninggal. Nah, kemudian berarti ada 6 ya anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 6. 2 laki-laki, 4 perempuan. Dari seorang wanita yang bernama Khadijah yang saat dia nikah berumur 40 tahun. Nah, kemudian Khadijah bersama Rasul SAW selama 25 tahun sampai Rasul berumur 50 tahun. Kemudian Khadijah wafat dan Rasul SAW menikahi Aisyah yang pada saat itu umurnya 9 tahun. Nah, dan pada saat Rasul SAW bersama Khadijah, Rasul setia. Rasul tidak poligami. Rasul SAW mempunyai istri jumlahnya berapa? Jumlahnya 9. Kalau ditambah Khadijah dan yang sudah meninggal sebelumnya berarti sekitar 10 atau 11. Tetapi ketika Rasul SAW menikahi Khadijah, Rasul tidak poligami. Baru setelah Khadijah wafat, Rasul menikahi Aisyah, kemudian menikahi Ummu Salamah, kemudian menikahi Sofia, dan yang lainnya. Nah, beberapa pelajaran yang bisa diambil dari bab masa remaja Rasulullah SAW. Menggembala kambing mengajari beliau kebijaksanaan, kesabaran, dan kasih sayang, serta ketawaduan. Semua nabi hampir semuanya menggembala kambing. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Ma ba'asallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi kecuali pernah menggembala gonam. Gonam itu ya kambing. Kambing domba yang warnanya putih ya, namanya gonam. Waqala ashabuhu, kemudian para sahabat berkata, "Wa anta ya Rasulullah, engkau juga?" Maka Rasul menjawab, "Qala na'am, kuntu ar'aha ala qurarit di ahli Makkah." Kemudian beliau bersabda, "Iya, saya dulu termasuk yang menggembala domba di bukit-bukit penduduk Mekah." Nah, yang kedua, Nabi SAW menggembala kambing dan berdagang. Didapat pelajaran adanya kemandirian, berusaha, bekerja, tidak malas, tidak cuma main game di rumah. Mereka juga beraktivitas. Maka Rasul mengajari kita untuk beraktivitas juga, untuk produktif, jangan cuma nganggur. Yang ketiga, beliau alaihi salatu wassalam terjaga dari keburukan perkara-perkara jahiliyah.
beliau tidak pernah ikut-ikutan untuk menyembah berhala sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Yang keempat, beliau termasuk orang yang paling bagus akhlaknya, matang pemikirannya, jujur, dan sangat amanah. Maka beliau dipercayai untuk memperdagangkan perdagangan yang banyak ke negeri Syam. Yang kelima, manusia senang terhadap orang-orang yang berakhlak baik, seperti jujur dan amanah. Nah, pentingnya akhlak yang baik. Nah, kita lanjut ke peristiwa Hajar Aswad. Pada saat umur beliau SAW berumur 35 tahun terjadilah peristiwa Hajar Aswad. Peristiwa di mana orang-orang Quraisy ingin memperbaiki Ka'bah karena telah rusak tertimpa banjir bandang air. Mekah itu terendam banjir. Setelah selesai perbaikan, masing-masing dari kabilah Arab itu mendapatkan bagian yang mulia, yaitu meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Tetapi orang-orang itu tidak mempunyai kesepakatan siapakah yang berhak untuk menempatkan Hajar Aswad ini ke tempatnya yang semula. Maka hampir-hampir terjadi perpecahan perang di antara suku-suku orang-orang Quraisy. Oh ini aku yang dapat, oh ini saya yang berhak, oh nggak bisa, ini nggak bisa. Akhirnya padu. Maka muncullah seorang yang bernama Mughirah Al-Makhzumi. Nah, namanya siapa tadi? Abu Umayyah bin Mughirah Al-Makhzumi. Beliau ini tampil dan mengeluarkan jalan keluar. Dia tampil di hadapan orang-orang Quraisy, di hadapan suku-suku yang berada di kabilah-kabilah tersebut. Beliau mengatakan gini aja lah, kita undi aja. Siapa yang pertama kali masuk pintu masjid, dialah yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Kemudian ditunggu, muncullah siapa yang masuk, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang kafir Quraisy semuanya bersepakat, ini adalah amin, hadzal amin, ini adalah al-amin, kami ridho dan dialah yang memutuskan. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam didaulat untuk mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya ke tempat semula. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kebijaksanaannya, dengan kecerdasannya, kepekaannya terhadap sosialnya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan selendang kepada Hajar Aswad tersebut, meletakkan Hajar Aswad tersebut di atas selendang, di atas kain. Naam. Kemudian ujung-ujung tersebut dipanggillah kemudian selendang dipanggillah pemimpin kabilah-kabilah yang bersengketa. Kemudian disuruhlah orang-orang pemimpin-pemimpinnya tersebut untuk mengangkat ujung-ujung dari kain tersebut, selendang tersebut. Maka diangkatlah Hajar Aswad itu dengan kain tersebut, kemudian diletakkan di tempat Hajar Aswad. Nah, setelah sampai di situ, kemudian Rasulullah SAW mengambil Hajar Aswad tersebut dan diletakkan ke dalam tempatnya. Nah, setelah digotong sama selendang tadi sampai ke dekat dengan tempatnya, kemudian Rasul meletakkannya ke tempatnya. Nah, hal penting di sini, nazalah Hajarul Aswad minal jannah, sesungguhnya Hajar Aswad itu turun dari surga. Bahwa asyadu bayadun, dan itu warnanya lebih putih daripada susu. Bayadun minal laban, bahwa fasawaddatuhu khotoya bani Adam, kemudian menghitam dikarenakan dosa-dosanya manusia. Hajar Aswad. Nah, gambar Ka'bah, dan di situ ada, di pojokannya situ ada Hajar Aswadnya. Nah, kemudian Rasulullah SAW menyendiri di Gua Hira. Ketika beliau melihat perbuatan-perbuatan yang buruk, khususnya penyembahan berhala di rumah Allah, di Ka'bah, beliau tidak kuat untuk melihat hal tersebut. Akhirnya beliau memutuskan untuk menyendiri, beribadah, berzikir, merenung di dalam sebuah gua
yang menjadi yang bernama Gua Hira yang terletak di Gunung Hira, khususnya di bulan Ramadan. Beliau menjauh dari keramaian, menjauh dari dosa-dosa yang mereka perbuat di Mekah, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada beliau dan mengutusnya sebagai Rasul ketika beliau berumur 40 tahun. Insya Allah nanti masuk kita sesi yang selanjutnya, sesi tentang fase pertama masa kenabian. Ini kan sesi masih sebelum menjadi nabi. Nanti akan datang besok pertemuan ke depan sesi menjadi nabi, ketika Rasul SAW sudah diutus menjadi nabi dan menjadi rasul bagi seluruh manusia. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.